Coba kalian amati video mobil yang sedang dicuci di tempat pencucian. Alat apa yang digunakan untuk mengangkat mobil tersebut? Halo sobat belajar, bagaimana kabarnya kali ini? Tentunya saya harap kalian selalu luar biasa dan selalu semangat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hukum Pascal. Kalian tahu apa itu hukum Pascal? Bagaimana cara kerjanya? Dan apa contoh alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan hukum Pascal? Tujuan dari kompetensi dasar menjelaskan tekanan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, peserta didik dapat menerapkan hukum Pascal pada alat atau benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menciptakan atau membuat proyek yang menerapkan hukum Pascal. Yang tadi sudah mengamati di awal video sebuah mobil yang sedang dicuci di tempat pencucian. Nah, mobil tersebut akan diangkat dengan menggunakan suatu alat. Kalian tahu alat apa itu anak-anak? Alat tersebut itu disebut sebagai pompa hidrolik. Nah, bagaimana cara kerja dari pompa hidrolik tersebut? Dan contoh lain selain pompa hidrolik dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, kita cari tahu bersama-sama. Pada dasarnya, pompa hidrolik menganut hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada suatu zat dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besaran yang sama. Bunyi hukum Pascal tersebut pertama kali diciptakan atau ditemukan oleh Blaise Pascal. Nah, pada tahun 1623 sampai 1662, maka dari itu disebutlah sebagai hukum Pascal. Sepanjang hidupnya, beliau banyak menemukan penemuan-penemuan yang banyak dipublikasikan. Nah, coba perhatikan animasi berikut ini. Pada animasi ini merupakan penerapan hukum Pascal pada pompa hidrolik. Jika penampang A dengan luas A1 diberikan gaya dorong, maka akan dihasilkan tekanan P dan dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan F1 dibagi A1. Nah, menurut hukum Pascal tadi, tekanan P tersebar dan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, termasuk ke dalam luas penampang A2. Pada penampang A2 muncul gaya angkat. Tadi penampang A1 dia gaya dorong, kalau pada penampang A2 itu gaya angkat. Maka dapat dirumuskan sebagai tekanan F2, P sama dengan F2 dibagi A2. Nah, secara sistematis dapat diperoleh persamaan sebagai berikut. F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Berikut ini adalah contoh soal penerapan hukum Pascal. Kalian perhatikan gambar mobil yang diangkat dengan menggunakan pompa hidrolik. Sebuah alat pengangkat mobil memiliki luas penampang penghisap kecil A1 sebesar 20 cm2 dan penghisap besar A2 sebesar 50 cm2. Nah, berapakah gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil 20.000 Newton? Nah, yang pertama, coba kalian perhatikan. Diketahui luas penghisap A1 sama dengan 20 cm. Nah, luas penghisap A2, kita simbolkan A2, adalah 50 cm. Dan gaya mobil adalah F2 sama dengan 20.000 Newton. Nah, yang ditanya adalah berapakah gaya yang dihasilkan pada penampang kecil. Kalian tadi masih ingat bagaimana rumus dari hukum Pascal? Hukum Pascal adalah F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Nah, kita masukkan F1 karena F1 yang dicari, kita tulis F1 dibagi A1 sama dengan 20 sama dengan 20.000 dibagi 50. Nah, kita kalikan silang terlebih dahulu. 50 kali F1 sama dengan 400.000. 50 kita pindah ruas. Nah, jadi, karena perkalian, dia menjadi
Dia 400.000 dibagi 50. Jawabannya adalah 8.000 Newton. Sudah paham anak-anak? Tentunya kalian sudah paham. Penerapan hukum Pascal yang lain dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yang pertama tadi sudah saya jelaskan, tempat pencucian mobil dengan sistem hidrolik. Nah, yang kedua adalah dongkrak hidrolik. Nah, biasanya ketika mobil bannya bocor atau penggantian ban, biasanya menggunakan dongkrak hidrolik untuk mengangkat bagian mobilnya. Nah, prinsipnya sama seperti tempat pencucian mobil, biasanya berisi zat cair berupa oli dan jenis cairan yang lainnya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah elevator. Nah, biasanya tangan elevator itu juga menerapkan hukum Pascal atau pompa hidrolik. Yang penerapannya sama. Dia terdapat cairan dan ketika dia diberi gaya pada suatu bidang, dia akan merata ke semua arah. Oke? Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Cukup sekian pertemuan kali ini. Kita bertemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.